Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu lagi dengan Pak Hasan. Kali ini kita membahas soal PTS kemarin, PAI dan Budi Pekerti kelas 3. Soalnya seperti itu, nanti kita bahas sedikit demi sedikit secara singkat. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi anak-anak sekalian. Kita mulai. Nomor 1, Nabi Muhammad berdakwah dengan mantap dan yakin akan kebenaran Islam. Beliau tidak pernah ragu dalam menyampaikan ajaran Islam. Sikap Nabi Muhammad seperti itu menunjukkan percaya diri. 2, sejak kecil Nabi Muhammad sudah terbiasa melakukan segala keperluan pribadinya tanpa merepotkan orang lain. Perilaku Nabi Muhammad menunjukkan sikap mandiri. Nomor 3, sikap yakin pada kemampuan diri sendiri disebut percaya diri. 4, kemandirian Nabi Muhammad terlatih ketika beliau tinggal bersama pamannya. Paman Nabi Muhammad ini ya, yang merawat beliau sampai dewasa, yaitu bernama Abu Thalib. Ingat-ingat ini ya, nama-nama keluarga Nabi Muhammad ini. Nah, ini lagi nomor 5, nama ibu Nabi Muhammad yaitu Aminah, atau bisa juga menamakan Siti Aminah. Nomor 6, kapan Nabi Muhammad lahir? Ini yang di buku 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kalau ditahunkan ke Masehi sekitar 570. Ada yang mengatakan 571. Tapi kalau ada pertanyaan jawab saja dengan 12 Rabiul Awal ini. Nah, nomor 7, sebutkan 3 ciri orang yang percaya diri. 1, berani tampil kalau lomba itu ya. 2, bersikap tenang. 3, yakin dengan kemampuan sendiri. 4, tidak minder, tidak malu-malu. Nah, seperti itu. Nanti jawabannya bisa macam-macam. Ya, yang penting menampakkan ciri atau tanda orang yang percaya diri seperti itu. Tidak harus plek sama seperti yang Pak Hasan bahas di sini. Nanti bisa disesuaikan. Berikutnya nomor 8. Allah menyuruh kita untuk percaya diri karena telah menganugerahi kita dengan kita harus percaya diri karena kesempurnaan fisik, akal, dan pikiran. 9. Sebagai manusia kita tidak boleh merasa lemah karena kita menjadi makhluk yang paling tinggi derajatnya jika kita beriman. Beriman itu percaya kepada Allah. 10. Saat membela kebaikan dan kebenaran, kita harus bersikap percaya diri atau berani. Ya. 11. Sikap seseorang yang tidak bergantung pada orang lain disebut mandiri. Nomor 12, jawabannya sama. Sikap apakah yang harus kita biasakan sejak kecil agar tidak merepotkan orang lain, tidak manja, itu ya. Ini juga disebut mandiri. 13. Apa yang kita lakukan jika melihat orang tua merasa berat mengerjakan pekerjaan rumah? Ini sering kita lihat ya, ayah ibu kita di rumah. Nah, ini membantu sebisa kita, menolong sebisa kita yang bisa kita lakukan. Kita bantu ayah ibu kita. Kemudian 14, sebutkan 3 contoh sikap mandiri
saat di rumah. Bisa banyak sekali ya. Misalnya bangun tidur tanpa dibangunkan. Itu sudah mandiri itu. 2, mandi sendiri. Tidak usah menunggu ayah ibu menyuruh-nyuruh itu ya. Waktunya mandi, mandi. 3, makan sendiri tanpa disuapi. Nah ini juga harus sudah bisa, sudah kelas 3. Belajar tanpa disuruh, sudah waktunya belajar ya belajar. Tinggalkan bermainnya. Dan seterusnya masih banyak lagi, nanti bisa disesuaikan jawaban kalian yang dikoreksiannya Pak Hasan. Nomor 15, An-Nasr artinya pertolongan. 16, surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat. 17, di dalam Al-Quran surat An-Nasr terdapat pada urutan dari awal sampai akhir. Urutan An-Nasr itu adalah urutan yang ke 110. 18, idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat di samping adalah An-Nasr ayat 1. Boleh nanti ditulis angka, boleh saja. Nah, sudah sampai nomor 18, berikutnya nomor 19. Peristiwa apakah yang dijelaskan dalam surat An-Nasr? Itu menceritakan sebuah peristiwa zaman Nabi Muhammad yang dinamakan dengan penaklukan kota Mekah. Dalam istilah bahasa Arabnya disebut Fathul Makkah. Nabi berhasil menaklukkan kota Mekah bersama para sahabat, datang dari Madinah, banyak orang, tanpa peperangan. Ya, tanpa peperangan. Disebut dengan istilah Fathul Makkah, pembebasan kota Mekah atau penaklukan kota Mekah. Nah, nomor 20, arti Al-Fathu pada ayat pertama. Surat An-Nasr tadi yang artinya adalah kemenangan. Maksudnya adalah kemenangan yang diceritakan dalam surat ini. Kemenangannya Nabi Muhammad beserta sahabatnya berhasil menaklukkan kota Mekah. Berhala-berhala dihancurkan. 21, ini menulis surat An-Nasr ayat 2, boleh menggunakan huruf Latin, boleh. Kalau mau ditulis Arab pun boleh. Tadi banyak Pak Hasan lihat yang menulis dengan huruf Latin, itu boleh saja, nggak apa-apa. Betul, yang penting betul bunyinya seperti itu. Qara'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja gitu ya. 22, Allah itu Maha Esa. Esa artinya satu atau tunggal. Satu saja, tidak 2, tidak 3, dan seterusnya. 23, manusia, hewan, dan tumbuhan diciptakan oleh, ya ini jelas Allah ya. Bukan jin, bukan malaikat. Jin dan malaikat itu juga ciptaan Allah. Berikutnya nomor 24. Allah tidak diperanakkan. Maksudnya adalah Allah tidak memiliki, diperanakkan itu berarti Allah tidak memiliki orang tua. Ya, tidak punya ayah dan ibu. Tuh. 25. Menyembah hanya kepada Allah merupakan sikap mengimani Allah. Hanya kepada Allah, berarti Allah Maha Esa. Tidak boleh menyembah selain Allah karena Allah hanya satu. 26. Di dalam Al-Quran, surat apakah yang menjelaskan tentang keesaan Allah? Yaitu surat Al-Ikhlas. Bunyinya, Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. 27. Kepada siapa kita meminta pertolongan dan perlindungan? Berdoa, memohon sesuatu, ya hanya kepada Allah. 28. Sebutkan 3 contoh perilaku yang mencerminkan percaya bahwa Allah Maha Esa. Nah, ini bisa banyak sekali, nanti bisa Pak Hasan lihat di jawaban-jawaban kalian. Nah, ini yang pertama, menyembah hanya pada Allah, tidak menyekutukan Allah. Itu
itu juga termasuk. 2. Berdoa, memohon sesuatu hanya kepada Allah. Tidak boleh mohon pada gunung, pada pohon, atau apapun ya. 3. Rajin beribadah. Seperti sholat, mengaji, puasa, berzikir, TPA, itu juga ya. 4. Bersyukur atas segala karunia Allah, itu juga termasuk yang baik-baik, mencerminkan beriman atau percaya bahwa Allah Maha Esa. Berikutnya, 29. Manusia diberikan kenikmatan yang tidak terhingga. Maksudnya banyak sekali, tidak bisa kita hitung. Hal ini menunjukkan bahwa sifat Allah, yaitu Al-Wahhab. Artinya Allah Maha Pemberi. 30. Apabila ada tetangga kita yang belum makan karena tidak memiliki makanan atau uang, sikap kita sebaiknya berbagi makanan kepada mereka. Berbagi sedikit, ya, sudah baik sekali. 31. Atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kita harus, nikmat itu rezeki, macam-macam ya. Kita harus bersyukur. 32. Nama-nama Allah yang jumlahnya ada 99 disebut. Nah, ini sudah dipelajari sejak kelas 1 gitu ya. Jumlahnya ada 99, yaitu Al-Asmaul Husna atau Asmaul Husna, itu juga boleh. Memang lebih bagusnya ditambahi al di depan gitu ya. Kemudian ini sudah hampir selesai. 33. Apa arti dari Asmaul Husna Al-Wahhab? Nah, tadi ya ada, yaitu Maha Pemberi. 34. Apa yang kita ucapkan apabila diberi rezeki oleh Allah? Kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga boleh. 35. Sebutkan 3 cara meneladani Asmaul Husna Al-Wahhab. Al-Wahhab itu kan Allah Maha Pemberi. Kita meneladaninya 1, selalu bersyukur karena kita diberi macam-macam rezeki oleh Allah. 2. Berbagi makanan kepada teman, jajanan atau apapun itu ya. Berbagi itu termasuk. 3. Memberi makanan kepada hewan, menyirami tanaman, itu juga termasuk meneladani. 4. Menyumbangkan dana untuk korban bencana alam atau musibah, dan masih banyak lagi, nanti bisa kita lihat di jawaban kalian. Nah, itu saja ya pembahasan kita untuk PTS. Semoga bisa menjelaskan sedikit, dan nanti kita lihat seberapa nilai kalian. Demikian dari Pak Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.